Community. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Ya, sekitar ada 1.000 lebih penonton ya yang dengerin kita malam hari ini. Senang sekali semua listeners ya. Sebelum saya memperkenalkan komunitas kita malam hari ini memang untuk beberapa pekan ya, kalau kita hitung sih sudah beberapa hari ya, udah berbulan-bulan kita melewati masa pandemi COVID-19 ini ya. Memang dari pemerintah sendiri terus menyuarakan untuk terus masyarakat Indonesia memperhatikan protokol kesehatan, terutama untuk menjaga kesehatan sendiri ya. Jadi nggak cuma pakai masker doang, rajin cuci tangan ya, jaga jarak, tapi jaga kesehatan itu paling utama. Salah satunya kita bisa lakuin dengan bersepeda. Nah, malam hari ini saya sudah kedatangan komunitas yang luar biasa yang membantu menyuarakan suara pemerintah untuk terus sehat ya bersama Nors Makassar. Selamat malam, assalamualaikum. Mana nih mic-nya? Dicari-cari dulu. Cek sound. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Sapa dulu dong. Ini dengan Mas siapa? Saya Wahyu dari Norris Owner Community Chapter Makassar. Aku pikirin saya Wahyu dari Ada Band ya, mirip sedikit ya dengan basisnya Ada Band ya, small listeners ya. Jadi sedikit perkenalan small listeners ya, Mas Wahyu ini memang salah satu member ya dari Norris Makassar. Disingkatnya Nors Makassar ya. Ini adalah satu komunitas yang luar biasa banget, walaupun masih baru saja terbentuk ya di November tahun kemarin. Iya, betul. Tapi membernya udah sampai? Alhamdulillah sudah hampir 200 ya. Keren dong ya. Jadi untuk teman-teman Norris yang lagi dengerin kita malam hari ini, yuk Anda boleh sapa Mas Wahyu di sini. Kita masih nungguin satu orang juga ya. Ini mungkin masih kejebak macet juga di Makassar. Sekarang udah macet lagi ya, Mas Wahyu ya. Sudah mulai beraktivitas, sudah mulai lancar kayaknya. Udah tandanya Makassar udah mulai rame lagi ya. Tapi tetap hati-hati ya Mas Wahyu ya. Kita aja masih jaga jarak ya, walaupun hati kita nggak berjarak ya. Ya, jadi tetap jaga jarak semua listeners ya. Karena juga slogan dari Norris Makassar ini terus menjaga jarak saat walaupun kita harus berkumpul ya. Betul. Mas Wahyu. Kemudian juga bagaimana menjaga keselamatan kita ketika di jalan ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu Mas Wahyu, ini Norris Makassar sendiri terbentuk dari kapan nih? Kita sebenarnya bukan mulai terbentuk ya. Itu mungkin inisiatif waktu ada event night ride salah satu komunitas juga di Makassar. Kita ketemunya di situ, yang awalnya cuma goes sendiri-sendiri, dan kita ketemu di situ. Akhirnya setelah kita melihat tipe sepeda yang sama, kita berinisiatif untuk bentuklah Norris Community ini. Kemungkinan saat itu kita masih ego masing-masing, belum bisa menyatukan visi. Tapi setelah intensnya pertemuan, akhirnya kita bisa menyatukan itu. Ya, meskipun mungkin dari strata yang berbeda, dari daerah yang berbeda, tetap kita upayakan untuk bisa menyatukan itu. Dari orang tua yang berbeda pastinya ya. Sekedar informasi juga Norris Makassar ini small listeners ya. Jadi khusus untuk sepeda Pacific tipe Norris. Ya, jadi sepeda lipat lah ya. Kalau yang lebih akrabnya itu jenisnya sepeda lipat. Nah, memang lagi tren banget di tahun kemarin ya. Betul. Mas Wahyu, saya nggak sampai beli udah pandemi COVID kemarin ya. Ini bukan alasan lah ya buat beli itu ya. Besok beli pastinya Mbak. Harus beli ya, karena udah lepas PSBB-nya ya. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin punya koleksi sepeda lipat juga di rumah ya, bisa gabung bersama Norris Makassar. Karena mudah banget syaratnya ya Mas Wahyu ya. Betul, mudah sekali. Jadi kalau memang mau join member silahkan cari tahu di IG kami di NORC_Makassar, atau bisa langsung datang gabung di tiap hari Minggu di CFD Boulevard depan Bank BCA. Kita tiap hari Minggunya itu ada kegiatan morning ride. Jadi kita ada goes bareng-bareng keliling kota Makassar atau bahkan ke sekitar wilayah Makassar.
Jadi gue sehat bersama komunitas Betul Nars sekali. Makassar ya, karena tema kita malam hari ini juga gue sehat bersama komunitas ya, small listeners. Jadi yang biasanya sendiri aja, single ya, atau duet, trio nggak seru ya. Iya, betul Jadi sekali. gabung bersama Nors Makassar ya, Iya, Mas iya, Wahyu iya, ya. betul sekali. Nah kalau dari Nors sendiri sebenarnya dari awal mula terbentuk selain untuk mendapatkan tentunya tubuh yang sehat ya, badan yang sehat, karena bersepeda itu membuat kita sehat ya. Iya, pasti. Kalau hatinya, jiwanya udah sehat, Pasti hatinya sehat juga. hatinya sehat. Yang kadang-kadang hatinya suka nggak sehat ya, harus rajin-rajin sepeda ya. Sebenarnya misinya apa sih? Mungkin misinya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi kita lebih mensosialisasikan bagaimana keselamatan berkendara di jalan, utamanya para pesepeda Makassar. Karena kita lihat saat ini kan lagi booming ya pemakai sepeda. Jadi kita selain membantu sosialisasi untuk keselamatan di jalan, kita juga membantu supaya sepeda itu jadi moda alternatif transportasi di Kota Makassar ini. Mungkin itu yang utama kita. Apalagi jalurnya sekarang udah banyak banget ya. Iya, Ini betul. jalur untuk pasepeda ya, pasapeda kalau di Kota Pasapeda, Makassar, ya, pasapeda ya di Kota Makassar. Jadi memang misi dari Nors Makassar ini sangat mulia sekali ya, Iya. Mas Wahyu ya. Betul sekali. Nah kalau untuk dari Nors sendiri, Nors Makassar sendiri ini panggilannya Nors Makassar kan ya? Iya, Ya, Nors Makassar sendiri ketika misalnya ada yang ingin bergabung itu selain syaratnya harus punya sepeda lipat, apalagi? Ya utamanya pemilik sepeda tipe Nauris ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan misalnya ada dari tipe lain yang mau gabung, silahkan. Selama mereka mau berkomunitas dan bersilaturahmi, ya kita open saja. Terus yang kedua mungkin yang mau berkomunitas ya intinya, yang mau kita ajak gabung, setidaknya misi kita, tujuan kita sama. Terus apa ya? Selain itu yang mau sehat bareng mungkin, ya. Yang mau sehat bareng ya silahkan gabung sama kita. Jadi Kita kalau sehat bareng. jadi kalau gabung langsung aja ke CFD Iya, Boulevard betul, ya. betul sekali. Atau bisa cari informasi di IG dulu. Ada adminnya yang bisa bantu mungkin. Oke, IG-nya di follow small listeners ya, Nors _Makassar, boleh mention juga ya. Jadi yang punya pertanyaan seputar Nors Makassar malam hari ini bisa langsung live komen aja di Instagram kita dan juga YouTube channelnya kita, small listeners ya. Apa aja yang pengen ditanyain? Kebetulan ada Mas Wahyu nih ya. Ini kepala suku Nors Makassar mewakili malam hari ini ya. Soalnya datang kita pengen banget ngundang semua member dari Nors Makassar. Iya, Tapi kita masih menerapkan protokol kesehatan juga sama listeners ya. Jadi ngundangnya cuma Mas Sebenarnya Wahyu. banyak yang mau datang, Mbak. Iya, gitu ya. Satu kampung mau datang tapi Bagus, jadi rame ya, di depan itu bisa diparkir. Nah pulangnya saya nggak sendiri, bisa diboncengin gitu. Berharapnya gitu sih ya. Oke, menarik perbincangan kita malam hari ini small listeners ya. Sekali lagi yang pengen ngobrol langsung bareng Mas Wahyu, ada yang pengen ditanyain seputar Noris Owner Makassar atau Nors Makassar ya, Anda boleh langsung bergabung, mention kita di @smartfm_Makassar, live komen aja. Kemudian live Instagram dan juga WhatsApp Anda boleh gunakan 0811461011 ya. Kita break dulu Mas Wahyu ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama small listeners setelah beberapa jeda komersial berikut. Sehat itu penting banget semua listeners ya. Maka dari itu memang harus diusahain. Soalnya sehat itu datangnya nggak gratis. Kita harus menjaganya. Apalagi di tengah situasi seperti ini, kalau kita nggak memperhatikan daya tahan tubuh kita sendiri, ini sangat sulit ya untuk bisa terus produktif Mas Wahyu ya. Iya, betul sekali. Soalnya di Nors Makassar ini rata-rata orang-orang produktif yang bergabung Iya, ya. betul. Dari kalangan mana aja nih Mas? Kita berbeda ya, dari strata sosial yang berbeda, profesi yang berbeda. Jadi masih sempat-sempatkan untuk bisa bersepeda. Kita dari angkatan ada, dari kepolisian ada, dari tenaga kesehatan juga ada. Ya. Itu goesnya nggak pakai seragam kan Mas ya? Oh enggak. Enggak ya. Oke. Terus dari mana lagi Mas? Pelajar juga ada, mahasiswa dan apa ya? Pengusaha juga kayaknya ada. Iya, betul.
Tinggal Pokoknya, penjual sepeda kali ya, nggak iya, ada ya? semua serata lah. Semua serata gabung ya. Jadi menarik ya Smart Listeners, kalau kita punya komunitas yang sehat ya, ini udah pasti sehat soalnya bersepeda. Jadi kita bisa kenal banyak relasi juga ya. Betul. Bisa sharing-sharing banyak hal, dan juga tentunya bisa dapat sehatnya ya. Pastinya. Ngomong-ngomong masalah pesepeda nih, Mas Wahyu, kemarin sempat dengar nggak ini informasi di Bekasi tepatnya Betul, ya? Nah, iya. ini ada pesepeda sekitar 40 kilometer per jam katanya ya. Ini tiba-tiba ya, mungkin dapat musibah juga. Selain itu memang udah garis Tuhan ya. Iya. Ini ada beberapa yang sesak nafas sampai dengan meninggal di tempat ya. Kalau yang banyak punya spekulasi sih Mas Wahyu, itu gara-gara masker yang digunakan. Karena kita harus masih pakai masker ya. Ini kalau dari Mas Wahyu sendiri, sampai saat ini Nors Makassar bersepedanya masih menggunakan masker. Iya, kita tetap terapkan protokol kesehatan. Cuman mungkin kita agak siasati ya. Di saat kita bersepeda, kita agak longgarkan sedikit maskernya. Jadi kita agak turunin sedikit ke bawah hidung, biar oksigennya itu bisa masuk. Terus pada saat kita berhenti bersepeda, di saat itulah kita mungkin menggunakan maskernya secara utuh. Oke ya. Selamat datang yang baru datang malam hari ini ya. Kita langsung kenalan aja, ada siapa? Maskernya nggak apa-apa dibuka aja ya. Nggak apa-apa ya. Udah steril dari bawah ya, dari bawah studio. Perkenalin dulu nih. Ada Mas siapa? Saya dari divisi PR, dari Not sendiri. Saya Januar. Oke, selamat malam Mas Januar. Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Naik sepeda dari tadi ke sini? Bawa sepeda aja. Oh, bawa sepeda aja, tapi nggak dinaikin ya. Mas Januar ya. Selain Mas Januar ada Mas siapa nih? Yang datang, kayaknya sesi dokumentasi nih deh ya. Ya, saya Teguh dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Oke, saya kirain tadi narasumber kita yang biasa ngisi ya, ini hadir langsung di studio ya. Mas Teguh ya. Oke, malam hari ini seperti yang sudah kita kasih info di awal, small listeners ya, ada beberapa member juga yang hadir ya. Sebenarnya semuanya pengen hadir malam hari ini, tapi memang kita masih menerapkan protokol kesehatan, jadi nggak rame-rame dulu. Mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah selesai, sepedanya juga bisa masuk ke studio ya. Ya oke. Mas Januar, ini kan ngobrol-ngobrol tadi sama Mas Wahyu, perjalanan dari Nors Makassar sendiri ya. Ini udah sebenarnya cukup baru ya dari tahun kemarin ya. Terus yang saya lihat juga ada kegiatan di bulan Januari kemarin ya. Ini kegiatannya seperti apa? Itu yang mengumpulkan beberapa event-event, kemudian kegiatannya itu banyak komunitas di dalam, sama-sama bersepeda. Oh ya, apa? First morning ride mungkin. Ya, Oke. mungkin Om Bayu bisa. Oh ya, kemarin itu kita adakan event First Morning Ride, di mana memang kita mengumpulkan para komunitas sepeda yang ada di Kota Makassar guna menyambut awal tahun. Itu seperti tradisi yang mungkin kebetulan kita juga sebagai salah satu penyelenggara ya, Mas ya. Betul. Oke, tadi masih ngobrol yang masalah tadi Mas ya, masalah untuk keamanan di jalan yang berawal dari kejadian pesepeda di Bekasi nih ya. Tadi Mas Wahyu sempat ngomong juga kalau visi dari Nors Makassar ini bahwa menggalangkan untuk keselamatan ya, keselamatan bersepeda di jalan. Sebenarnya protokol keselamatan bersepeda di jalan itu seperti apa sih? Siapa yang jawab? Kita. Yang mana? Mungkin Om Bayu saja. Om Wahyu aja, oke. Wakil ketua. Oke, emang jubir ya. Mungkin apa ya? Tetap Yang pertama, kita, harus diperhatiin apa? Taati peraturan berkendara di jalan, seperti apa ya? Tetap menggunakan helm mungkin. Terus memberi tanda apabila melakukan aktivitas misalnya belok atau berhenti. Tandanya pakai apa sih Mas Wahyu? Kita biasanya pakai gerakan tangan. Oke. Iya, ada kode-kode yang Kodenya seperti apa? Kan misalnya bisa kita mau kelihatan. berbelok ke kanan, kita tangankan Orang ke kanan. ke kiri sebaliknya, terus bila mau berhenti, tangannya dinaikkan. Oke. Seperti ini. Itu tanda buat teman-teman yang di belakang Iya. atau untuk pengendara yang lain? Saya rasa pengendara lain juga bisa mengerti dengan apa yang kita berikan ke
isyarat seperti itu. Nah, terus mungkin yang utama juga helm. Kita sangat keras terhadap penggunaan helm karena otomatis kita komunitas itu sebagai contoh di jalan bagaimana bisa menerapkan peraturan lalu lintas di jalan kalau bukan kita komunitas ini yang memberikan contoh. Iya, mungkin seperti itu. Terus tetap taati rambu lalu lintas, apabila berhenti kita tetap berhenti. Apabila kita meminta jalan, kita juga harus menghargai pengendara yang lain. Tetap berbagi jalan. Mungkin seperti itu, Mbak. Tadi juga misinya menerapkan agar juga seluruh mungkin para pekerja ya, Iya. atau masyarakat Kota Makassar segala kegiatan juga bisa menggunakan sepeda ya. Betul Dari sekali. komunitas Nors Makassar udah pakai sepeda ke kantor nggak? Ada sebagian, Mas. Ada? Nah, ada. Itu jaraknya dari Maros Makassar ya? Oh enggak ya? Mungkin dalam kota saja, Mbak. Oh dalam kota. Iya. Oke, yang paling jauh nih yang siapa? Mas Wahyu udah pakai? Kalau saya belum ya? sempat ya. Oke, soalnya jauh ya Mas ya? Iya, Jauh, kebanyakan oke. mobile kegiatannya mobile di jalan, jadi otomatis aktivitasnya harus yang kendaraan bermotor. Oke. Iya. Mas Juardi? Kalau Januar. Januar. Kalau saya sih sering goes ya back to work ya. Back Jadi to work. dari rumah ke Kantor. tuh kurang lebih 15 kilo lah. 15 kilo. Oke, di jalan mana Mas? Jalan Boulevard ke Urip. Urip ya. Oke, nanti tak hadang di sana Mas ya kalau udah nggak mampu. Minta bonceng. Minta bonceng ya. Dengan Oke. bersepeda jadi lebih satu sehat. Mungkin kalau bersepeda kita ada hormon endorfinnya kita keluar jadi lebih bahagia. Ini bahagia ya. Oke. Sudah rutinitasnya sudah berapa lama Mas bersepeda? Sudah berjalan kurang lebih 6 bulan saya sih. Perbedaannya apa Mas ketika pakai kendaraan lain? Ya bisa Saya pikir bersantai. Lebih bahagia itu yang penting sih sebenarnya. Terus yang kedua sehat. Saya juga mau menerapkan di kantor saya itu semua karyawan kalau bisa hari Sabtu naik sepeda. Wis, mantap. Itu saya mau galakkan itu. Oke, kayaknya bisa bisikin Pak bosnya kita juga ya disponsorin sepeda. Harus ya Mas Iya, ya. betul, Nah, betul. Jadi mudah-mudahan lagi didengerin malam hari ini ya. Harus tuh ya. Bisa diracunin kayaknya. Jadi memang kalau bisa setiap perusahaan jadi wajib pakai sepeda. Biar kita juga udaranya di Kota Makassar Iya, lebih sehat. lebih sehat ya. Iya. Go green ya. Betul. Biar harus kelangsungan ke depan juga lebih baik ya. Paling sekarang kayaknya udah nggak ngehirup udara pagi ya, hirupnya asap ya. Pagi-pagi jam 7 udah hirup asap ya. Asap. Oke, Small Listeners, ini kita masih ngobrol bareng Nors Makassar. Udah ada Mas Januar dan juga Mas siapa Mas tadi? Teguh. Mas Teguh ya, Mas Teguh dan juga Mas Wahyu. Pengen ngobrol bersama ketiga narasumber saya malam hari ini seputar Nors Makassar, kegiatannya dan mungkin juga cara bergabung ya. Apalagi sekarang ini udah banget banyak yang punya kegiatan. Ayo deh bersepeda ke sekolah, ke kampus ya. Ini sekarang sekolah belum buka ya. Ke kampus misalnya, mungkin keliling-keliling dekat kampusnya aja belum kuliah atau ke kantor. Nah, mungkin ini daripada goesnya sendiri ya. Langsung goes aja bareng komunitas dari Nors Makassar ya. Kita tungguin mention kita live comment di @smartfm_Makassar atau di line WhatsApp dan SMS kita sama 0811461011 ya. Kita akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda terus bersama kami semua listeners di program Smart Community, program yang selalu jadi andalan kita di tiap minggunya untuk komunitas-komunitas luar biasa di Kota Makassar ya. Ini sudah kalau terhitung udah sekitar 50-an lebih lah ya komunitas Makassar yang hadir, yang kita pilih malam di tiap malam Rabu, dan kita juga berterima kasih untuk komunitas-komunitas yang sudah hadir tiap Rabu malam itu. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan ya. Mudah-mudahan semua listeners juga makin dicerahkan ya. Malam hari ini kita bersama komunitas Nors Makassar, Noris Owner Community Capture Makassar ya. Dan ternyata komunitas ini semua listeners ya, mungkin ada beberapa teman-teman dari luar Kota Makassar. Ini sudah ada banyak banget di luar Kota Makassar ya. Contohnya Mas Wahyu di mana? Kalau secara nasional ya, Mbak ya. Palembang ada. Palembang. Sukabumi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Palu. Di Sulawesi Selatan sendiri Palu.
Kalau di Sulawesi Selatan baru Makassar, Mbak. Oh, baru Iya. Makassar. Untuk Sulawesi berarti sudah ada 2 sama Palu. Palu. Oke. Sulawesi ada 2 ya, Iya. Palu, Makassar. Dan di luar juga udah ada banyak ya. Iya, kalau di Jawa ya banyak. Banyak ya. Dan ini juga bagian dari komunitas Betul. komunitas besar itu ya. Oke. Jadi ada pertemuan tahunan juga nih ya. Rencana kemarin waktu sebelum ada pandemi itu kita mau mengadakan seperti apa ya? Di bulan 2 kemarin ada pertemuan antara chapter, cuman karena terkendala dari pandemi ini jadi batal. Oke, mudah-mudahan cepat kelar juga ya. Iya, Akhirnya kalau bisa bersatu sama-sama punya slogan sehat untuk Indonesia itu keren Iya, ya. betul sekali. Oke, small listeners yang pengen gabung juga boleh tanya-tanya Mas Wahyu dan teman-teman. Anda boleh WhatsApp kita sekaligus untuk SMS 0811461011 ya. Kalau saya sih pengen tanya, ini dari dulu ya suka baca sih ya, tapi nggak punya penjelasan sampai sekarang. Ternyata di komunitas sepeda itu ada perempuan juga ya? Ada. Banyak ya? Iya. Di Nors Makassar berapa orang nih? Berapa ya Mas ya? 5 ya? 5. Ada 5 ya. Profesinya dari mana saja Mas Wahyu? Macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang dokter, Dokter. Ada yang chef juga. ada chef. Keren ya. Di chef di hotel ya. Iya. Hotel terkenal di Makassar. Ibu rumah tangga ya. Keren nih ya. Applause deh ya. Mahasiswa. Masih bisa goes di tengah kesibukannya ya. Betul, menyempatkan waktu untuk iya. untuk Jadi nggak bersama. hanya para pria yang senang banget bersepeda. Tapi mitos atau fakta sih sebenarnya pria itu nggak bisa bersepeda terlalu lama. Kira-kira Om Yan, Kira-kira Om Teguh. kalau Om Januar nih gimana? Fakta sih mitos. Mitos ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk berlama-lama naik sepeda bisa fakta ya. Kalau misalnya bersepedanya bawa istri, anak di belakang, ya bisa encok ya. Kalau lama pulang. Oh iya, fakta kalau lama pulang nanti dicariin goesnya sampai di mana ya. Ini goesnya paling jauh udah sampai di mana nih? Nors Makassar. Bantimurung kemarin ya. Bantimurung. Iya. Oke, Bantimurung. Belum pernah coba ke luar kota Makassar? Rencana Oh, Bantimurung udah masuk Maros ya, udah Iya, luar iya. kota. Belum ada rencana ya. next ke depan mungkin seperti itu. Iya. Oke. Kita akan masuk Parepare mungkin ya. Ya pari-pari. Iya. Kegiatan yang paling terakhir dekat-dekat ini dilakuin apa nih? Yang terakhir ya. Yang agenda rutin mungkin Mbak ya, atau yang Boleh agenda rutin, mungkin ada kegiatan yang tadi diomongin di luar kita kita. sempat mengadakan event apa itu Sunday morning ya. Sunday morning ride. Itu alhamdulillah kita sempat mendatangkan pejabat PJ PJ Wali Kota. Terus kita mengundang sekitar 100-an ya. Komunitas, 200 komunitas. 200 komunitas. Ada 200 yang ikut. Oh, yang ikut. lebih Oh iya, betul. Lebih. Lebih ya kayak Itu jenis komunitasnya berbeda Oh, ya, berbeda. nggak hanya sepeda ya. Iya, berbeda. Oke. Hanya sepeda mungkin ya, Mas Yan? sepeda. Oh iya, hanya sepeda. Cuman sepedanya Sepeda jenisnya berbeda ya. Semua jenis. Oke, itu kegiatannya seperti apa Mas Wahyu? Selain kita mengadakan goes bareng, kita juga mengadakan sosialisasi ya, Masih dan games-games serta apa ya, perkenalan antar antar komunitas, ya, yang ada di Makassar. Sharing. Ya, sharing-sharing. Sharingnya seperti apa? Misalnya apa ya? Cara bersepeda yang baik. Iya, betul. Di jalan. Terus Tips-tips ya. Betul. tipsnya. Apalagi Om Bayu? Yang paling penting. Apa? Atribut. Ya, Safety riding, Safety riding. Safety riding sih Tempatnya. lebih yang gitu. Safety ridingnya ya. Sebenarnya kalau Mas Wahyu tadi jelasin protokol ya berkendara atau bersepeda. Masapeda, masapeda bersepeda di jalan itu sudah jelasin pakai helm ya, terus ngasih rambu-rambu. Tapi kalau untuk kita sendiri ini pas sepedanya sebenarnya bersepeda yang paling baik itu seperti apa sih? Mungkin dari posisi. Ini yang kadang-kadang kita masih bingung. Kalau kita orang awam sih sepeda ya sepeda aja gitu ya. Mungkin ada pengaturan posisinya atau mungkin cara mengayuh sepedanya yang benar. Atau posisi duduknya yang benar itu seperti apa Mas Wahyu? Mungkin lebih dari kenyamanan Mbak ya. Kenyamanan. Iya, betul. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya sadel atau
posisi duduknya ya. Mhm. Ya, supaya tidak merasa terganggu di saat kita goes, dan mungkin apa ya, untuk lebih safety juga di jalan. Mhm. Ya. Soal kenyamanan sih juga kita ada sepeda kan ada ukurannya, ada Iya. yang 16, 20. Yang ukuran kecil kita ada, jadi kenyamanan saja ya. Iya, lingkaran betul. Tipe Norris kan ada yang tipe 20, 20 ada tipe yang 16. Jadi sama sesuai ukuran. Iya. Oke, apakah setiap sepeda itu setiap orang harus menyesuaikan tipe sepedanya? Jadi saya ini cocok tipe sepeda seperti ini. Bisa-bisa juga sih. Iya. Atau betul. setiap orang itu postur tubuhnya ya pakainya sepedanya sama aja. Atau mungkin setiap dipelajarinnya itu setiap orang punya jenis sepeda yang berbeda-beda. Mungkin kembali lagi dari kenyamanannya. Kenyamanan. Oke. Ya, seperti saya kan pernah saya pakai yang tipe 20. Terus sekarang saya ganti yang ke 16 yang lebih kecil. Itu mungkin karena saya merasa sesuai dengan postur saya yang tidak terlalu tinggi. Jadi kembali ke kenyamanan masing-masing. Ada efek nggak Mas? Misalnya ketika kita tidak pas menggunakan jenis sepeda. Efek pastinya yang efek ya, pastinya. Pertama mungkin kita akan merasa lelah, cepat lelah dari biasanya. Terus yang pasti sangat mengganggu, sangat tidak nyaman pastinya. Ya. Seperti itu mungkin, Mbak. Mungkin Pak kalau untuk itu juga bisa mengganggu kesehatan badan ya. Betul. Gampang Akan pegel mempengaruhi, ya, encok ya. Apalagi kalau udah lanjut usia bersepeda agak jauh, tipe sepedanya berbeda, itu kadang juga gangguan ya. Iya. Oke, kegiatannya yang kemarin bareng PJ Wali Kota, yang ini akan diselenggarakan sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini akbar ya, se-Indonesia ya rencananya ya. Iya, yang di Jakarta itu. Oke, Nah, betul. ini yang rutin-rutin dilakuin selama new normal ini seperti apa? Morning ride ya. Ya. Morning ride-nya setiap hari? Tiap hari Setiap hari Minggu. Minggu ya. Berarti semua listeners yang pengen gabung ya Mas Waju ya. Silakan ya. Ini langsung gabung ke Hari sana aja ya. Jadi gabung member, Hmm? mau jadi member Mhm. bisa datang langsung Oke. CFD. di CFD. Tapi kita pengen tahu selama new normal ini apa yang diterapkan Nors Makassar sendiri. Ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan seperti jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan kita kemarin itu sudah terapkan seperti pengecekan suhu tubuh ya, Suhu tubuh, dan tensi darah. iya, Yes. tensi darah betul. Kita tensi darah juga. Jadi kita tetap terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi setidaknya bisa dipastikan sebelum kita Kenapa Mas Teguh agak deket di mic? Jadi sebelum kita berangkat gue sudah dalam kondisi insya Allah sehat. Oke. Kemarin ada yang sempat nggak sehat nggak ikut? Selama ini nggak ada sih. Iya, Nggak ya? sejauh ini. Sejauh ini sih. Oke. Jadi teman-teman juga dari Nors Makassar memperhatikan ya Memperhatikan Tetap, sekali. anjuran dari pemerintah ya. Walaupun ada yang kurang sehat pasti kita nggak anjurkan untuk lanjut. Iya betul. Mereka biasanya langsung bilang saya tidak sanggup untuk lanjutkan. Jadi kita anjurkan untuk kembali. Oke, kegiatan sosial yang selama ini dilakukan Nors Makassar udah apa aja nih Mas Wahyu? Apa yang kemarin ya yang kita buat? Yang paling deket-deket aja nih. Tadi Rencana sih. Masih ada plan rencana sih, nah kita mau untuk ke panti asuhan. Insya Allah nanti kita kan untuk titik kumpulnya tetap di BCA Boulevard yang biasa kita, nanti finishnya kita ke panti asuhan sambil baksos panti sosial. Oke, mungkin bisa ide bagi-bagi sepeda tuh ya Mas Januar ya. Bagi masker. Iya, Sering bagi-bagi. ada giveaway juga Mbak. Giveaway. Ada giveaway teman masih kecil-kecilan, masih ada helm. Bersifatnya masih intern, Iya. belum keluar. Oke, belum keluar ya. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa makin banyak ya kegiatannya ya. Amin. Buat masyarakat Kota Makassar ya. Itu tuh syaratnya disimpan bagi-bagi sepeda ya. Kayaknya Buat- kedepannya nanti bisa. Ada. Oke ya, bisa ya. Boleh lah nanti Smart digandeng aja ya Iya, buat kegiatannya. Kita masih ada satu sesi terakhir Smart Listeners buat di program Smart Community, dan kita masih bersama teman-teman dari Nors Makassar. Tadi udah banyak ngobrol, tapi yang sempat ketinggalan nanti kita coba sedikit ya. Ini perjalanan dari Nors Makassar seperti apa sampai ada di Kota Makassar, dan apa sih visinya sebenarnya ya. Dan kemudian ini berkaitan dengan pemberlakuan new normal, seperti apa juga perubahan kegiatan-kegiatan baru dari Nors Makassar ya. Kita akan kembali Smart Listeners, tetap bersama kami di Smart Community.
Sayangnya kita di sesi terakhir semua listeners untuk program Smart Community ini. Tapi jangan sedih, masih banyak waktu buat kita ngobrol lagi sama Nors Makassar. Anda bisa mention aja Instagramnya di NORC_Makassar ya. Boleh tuh ya jadi humasnya ya. Buat kasih mungkin banyak pengen ditanyain ya, Nors Makassar cara gabungnya seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa. Kalau untuk informasi sih saya pikirnya tadi semuanya pria, laki aja. Ternyata ada wanita sekitar 5 orang. Nah ini sebenarnya juga kita harus dukung komunitas-komunitas seperti ini. Soalnya juga banyak kegiatan-kegiatan yang menarik bisa dilakuin ya. Selain bersepeda itu sangat begitu sehat ya. Yang ketinggalan tadi bareng Nors Makassar, Mas Wahyu bisa announce lagi sedikit nih. Perjalanan dari Nors Makassar itu ada di bulan November ya, di tahun kemarin ya Mas ya. Iya, bulan November tahun kemarin. Tepatnya di tanggal 1 November. Sebenarnya itu awal mulanya tadi nggak sempat diceritain Mas Wahyu nih, sampai terinspirasi buat Nors Makassar ini. Awal mulanya kan kita ini bercermin sama komunitas yang telah ada saat itu, di mana mereka bisa mengumpulkan para pesepeda dengan tipe yang sama, yang sangat besar ya. Jadi dari situ kita mulai terinspirasi untuk bagaimana dengan kita ini, apakah kita juga bisa seperti itu, bisa mengumpulkan banyak orang dengan tipe sepeda yang sama. Akhirnya setelah pertemuan tanggal 1 tersebut, maka kita intens lah untuk melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bahkan sempat hanya berdua saja saya, itu hari kita kopdar cuman berdua saja membahas masalah kedepannya ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berjalan sudah hampir setahun, dan antusias teman-teman di Makassar sangat besar terhadap kita. Awal mula cuman berdua, Iya. itu ngumpulin Bukan berdua Mbak, kita sebenarnya banyak, cuman yang intens itu cuman berempat. berempat. Iya. Tapi ngumpulin teman-teman se-Makassar dengan tipe sepeda yang sama itu gimana caranya? Kita tetap jalan, dimana apabila kita ketemu dengan tipe sepeda yang sama, kita ajak gabung. Tapi memang awalnya agak susah karena mungkin karena belum dilihat ya, belum bisa kumpul, jadi mereka mungkin belum mau langsung, belum respon langsung, masih enggan untuk gabung sama kita. Akhirnya setelah berjalannya waktu, mulai terkumpul 1, 2, 3, akhirnya jalanlah dan terbentuklah Nors Makassar ini. Nors Makassar. Iya. Dan di bulan Januari ya. Untuk event-eventnya mungkin kita mulai pada saat Desember mungkin. Kita sudah mulai bisa mengumpulkan banyak teman-teman. Oke, dan dari semua member yang ada juga dari berbagai jenis kalangan ya. Iya betul Mas sekali. Wahyu ya. Strata sosial yang berbeda. Benar. Selama ngumpul Mas Januar deh ya. Ini selama ngumpul ada apa aja, salah satunya mungkin ya. Manfaatnya mungkin banyak. Salah satunya berkenalan dengan beberapa kalangan. Katanya tadi Mas Wahyu ada dari TNI, ada dari Polri juga ya. Ini seperti apa Mas? Maksudnya untuk perkenalan. Ya, perkenalannya. Sebenarnya dengan adanya Nors Makassar ini, saya bergabung, banyak ketemu masyarakat Makassar ya, contohnya ya, dengan berbagai strata. Ada yang dari kepolisian, ada dari di TNI juga, ada juga dari pegawai bank, ada juga yang pedagang, bis dokter. Jadi banyak sharing, jadi banyak cerita. Itu serunya sih sebenarnya. Banyak kita ngobrol sepeda tuh, ngobrol tentang satu, ngobrol santai, apa yang dikerjakan sehari-hari, cerita-cerita itu yang ditunggu sebenarnya. Iya. Kumpulnya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hanya ngobrol seputar sepeda. Iya. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari itu akhirnya nyambung di situ. Nah, ya. Jadi nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan, Semua melebur di situ ya. Soalnya nggak ada pakai atribut ya waktu bersepeda itu ya. Betul. Tidak ada Kita pakai sama semua. Nggak ada pakai Iya. seragam ya. Iya betul. Soalnya kalau pakai seragam nanti jadinya kayak demo ya. Mau kemana gitu pakai seragam ngumpul-ngumpul ya. Oke, kalau Mas Teguh sendiri selama bergabung di Nors Makassar seperti apa nih? Ya, banyak sih manfaatnya, Mbak. Terutama kalau kita lagi butuh-butuh kan. Artinya kalau kita punya teman-teman yang kerja di bank, kita bisa minta bantuan kalau ada apa-apa, kalau ATM-nya
telan gitu, atau apa. Oh, Papi, pikirnya dan bantuannya sebagainya. pinjaman gitu ya. Bisa juga. Teman-teman juga ada yang di kontraktor, Mhm. bergerak di penjualan bahan bangunan dan Betul. sebagainya. Akhirnya ya kita butuh apa-apa, kita nggak perlu pusing gitu. Hmm. Cuman tanya di grup siapa nih yang jualan ini, siapa yang tahu ini, akhirnya muncul sendiri Iya, menawarkan betul, diri gitu betul. kan. Akhirnya terjalin lagi, bukan cuman persoalan di pada saat sepeda, akhirnya bisa berlanjut ke luar lagi. Oke, jadi relasinya jadi panjang jadi ya. relasinya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Oke, keren ya semua listeners ya. Memang setiap komunitas itu banyak manfaatnya ya. Tapi yang paling unik sih malam hari ini, soalnya selain sehat ya, selain kita bisa ngumpul-ngumpul, kita bisa sehat ya. Keren, Gayanya juga dapat, Mbak. bener ya. Kayaknya Gayanya dapat. Kayaknya dapet ya. Tapi tenang aja juga semua listeners ya, selama new normal ini ya, kita juga dari Nors Makassar masih menerapkan protokol kesehatan juga ya. Jadi karena tadi sebelum goes ya, ukur suhu dulu ya. Terus dianjurin buat pakai masker ya dan jaga jarak ya. Mudah-mudahan terus ke depannya setelah pandemi banyak kegiatan ya. Nggak nunggu pandeminya selesai ya, tapi kita bisa berkolaborasi ya. Terus mendukung buat Indonesia bisa lebih sehat lagi ya. amin. Mungkin ada kegiatan-kegiatan nanti yang bisa terus dilakukan bersama Smart FM juga ya. Nors Makassar, kita nggak terasa udah di akhir sesi. Kita akan nutup perjumpaan kita. Mungkin Mas Wahyu mungkin ada closing statementnya seperti apa ke semua listeners, ajakin buat gabung bareng. Oke, buat teman-teman yang ada di Makassar, khususnya pengguna sepeda Noris, kita tetap lakukan open member di setiap waktunya. Kapanpun bisa gabung, silakan. Dan semua kalangan yang ingin berpartisipasi atau ikut bersama kami, silakan. Yang mau sehat bareng, silakan. Intinya kita jaga silaturahim, kita tetap bersepeda, kita tetap sehat, dan tetap sosialisasikan safety riding. Itu saja Safety mungkin. riding Ya. ya. Mas Januar? Saya cukup notes lebih Wah, keren sekali ya. lebih baik Oh, lagi. belum ya. Lebih baik Oke. lagi kedepannya, lebih banyak dikenal, dan harapan saya sih not semakin besar di Makassar. Amin. Ya, Mas Teguh. Ya kalau dari saya sih Mbak, karena kebetulan ini lagi masa pandemi, kita harus tetap jaga kesehatan. Tidak ada salahnya kita bersepeda, mau ke kantor, mau ke pasar, atau kemanapun, kita bersepeda itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi tidak ada salahnya, ayo bersepeda. Ayo bersepeda. Ya mau ngapel juga boleh. Ya, di Boleh. sepeda itu juga ada boncengannya sebenarnya ya. Lebih bagus lagi. Jadi sehat sama-sama ya. Iya, iya. Thank you banget buat Mas Wahyu, Mas Januar, Mas Teguh waktunya. Salam buat teman-teman di Nors Makassar semuanya. Iya. Semoga juga ke depannya bisa terus berkolaborasi dengan baik ya. Amin. Ayo bersepeda, Ayo ya. bersepeda. Ewako ya. Ewako. Ada Oke. yel-yelnya kita. Ada yel-yel ya. Boleh dong yel-yelnya kita dengar ya. Oke. Seperti bagaimana ya? Yang mulai siapa ya? Oh, kita. Oke. Nors Makassar. Ewako. Oke, tepuk tangan dulu dong, keren ya. Semua listeners, terima kasih untuk atensinya. Semoga inspirasi dari Nors Makassar malam hari ini juga bisa terus menambah referensi Anda yang tadinya malas-malasan bersepeda. Ayo, komunitasnya udah ada, jadi bisa ditemenin ya. Mungkin malasnya karena sendiri ya. Jadi sekarang Nors Makassar bisa hadir untuk semua listeners. Tinggal di-mention aja di NORC_Makassar untuk informasi lebih lanjutnya ya. Thank you banget semua listeners. Akhir kata, saya Novika Ayu dan juga Nors Makassar pamit undur diri dari program Smart Community. Terus dengarkan program ini setiap hari Rabu malam jam 7 sampai dengan jam 8 malam ya. Selamat malam untuk Anda, sukses untuk Anda semuanya.